Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali masuk ke dalam edisi Rekam Misteri, dan cerita yang akan kita dengarkan bersama-sama malam hari ini adalah cerita yang berjudul Teman Bobo. Dan sebelum memulai cerita, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali datang ke channel YouTube ini, bahwasanya ada beberapa edisi yang kita bahas di dalam channel YouTube di Cia, dan salah satunya adalah di malam ini Rekam Misteri, di mana kalian akan mendengarkan cerita-cerita yang berasal dari teman-teman kita juga yang ada di luar sana, yang kemudian mengirimkan ceritanya melalui email yang ada di description box. Dan jika kalian juga ingin ikut berpartisipasi untuk mengirimkan cerita agar kita bisa mendengarkan sama-sama pengalaman mistis kalian juga bisa ikut mengirimkan email ke alamat yang ada di description box di bawah ini ya. Dan perihal kalian akan percaya atau tidak nanti dengan cerita yang akan saya bawakan, itu terserah pada kalian ya, karena yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa untuk saling menghargai dan juga menebarkan energi yang positif. Dan ya, kisah yang berjudul Teman Bobo ini, mungkin dari judulnya kita akan merasa bahwa ini cerita yang cukup ringan ya, tapi padahal isinya cukup membuat kita semua bergidik, karena saya pun secara pribadi untuk syuting cerita ini sampai mundur beberapa hari ketika merasa bahwasanya saat ingin take video di dalam ruangan itu ada sesuatu yang tidak mengenakan. Dan secara garis besar, cerita berjudul Teman Bobo ini adalah cerita yang dialami oleh seorang mahasiswi yang kita sebut saja namanya Una, yang pada saat itu masih menempuh pendidikan kuliah ya di sebuah universitas yang ada di salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa. Dan kisah Una ini sebenarnya adalah perjalanan dia ketika dia mencari sebuah kos-kosan baru untuk tempat dia tinggal, ketika pada akhirnya kos-kosan lama dia nih masa sewanya sudah habis gitu kan. Jadi mau nggak mau kan dia mencari kontrakan yang baru, kos-kosan yang baru yang sekiranya sesuai dengan budget dia, karena memang pada saat itu salah satu alasan Una ini pindah dari kos-kosan lama adalah harga sewa yang naik cukup drastis di tempat kos-kosan yang lama, dan membuat si Una ini ngerasa kayak keberatan. Dan dari situlah si Una ini memutuskan untuk ya udahlah pindah kos-kosan aja, dan kita sebut saja nama kos-kosan yang kemudian dituju oleh si Una ini namanya adalah kos-kosan Ibu Mawar ya, karena sosok dari pemilik kos-kosan yang kemudian dituju oleh Una di kedepannya di dalam cerita ini sosoknya akan kita panggil sebagai Ibu Mawar. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya ini adalah salah satu kisah perjalanan Una dalam mencari kos-kosan dia ketika dia menempuh pendidikan kuliah gitu kan, dia tinggal sendirian. Jadi waktu itu ketika memang masa sewa tempat kos-kosan lamanya sudah habis, Una ini menjalani beberapa hari khusus untuk mencari kos-kosan baru. Dan pada saat itu memang banyak sekali yang memberikan dia rekomendasi, misalkan Una di sini aja gitu, atau Una ngekos di sini aja gitu barengan sama saya. Dan waktu itu si Una bilang dia sampai mendatangi beberapa kos-kosan secara langsung untuk sekedar survei lokasi dan juga survei harga. Cuma memang ketika sudah hampir seminggu dia berusaha untuk mencari kos-kosan baru, pada saat itu belum ada yang cocok, entah itu secara budget maupun secara lokasi yang memang diinginkan oleh si Una. Hingga di suatu hari salah satu teman satu jurusannya si Una yang kita sebut saja namanya Tari, itu kemudian merekomendasikan salah satu kos-kosan yang pernah dia ketahui, karena memang waktu itu ada saudaranya yang ngekos di sana katanya, dan di sana itu lokasinya cukup dekat dengan kampus tempat di mana si Una ini berkuliah. Kemudian juga dari segi harga termasuk apa ya, maksudnya secara harga pasaran termasuknya murah gitu. Jadi waktu itu si Tari memberikanlah rekomendasi tersebut kepada si Una, dan tanpa membuang waktu karena memang si Una juga lagi butuh gitu, akhirnya dia datanglah ke tempat kos-kosan tersebut. Dan sesampainya di kos-kosan itu yang tadi kita sebut saja namanya adalah kos-kosan Ibu Mawar gitu ya. Nah, si Una ini langsung bertemulah dengan si pemilik dari kos-kosan tersebut, ya si Ibu Mawar tadi. Dan memang ketika mereka bertemu di sana, mereka berbincang-bincang ringan gitu. Ibu Mawar juga mempertanyakan beberapa hal-hal kecil mengenai diri Una kan, kayak Una kuliah di mana, Una asalnya dari mana gitu ya, hal-hal sepele seperti itu. Dan kalau menurut si Una sih ketika mereka dia dan si Ibu Mawar ini ngobrol gitu ya, mereka ini ngobrol, si Una merasa bahwa ya Ibu Mawar ini adalah orang yang cukup baik.
Apalagi setelah si Ibu Mawar ini menjelaskan, memberitahukan range harga kos-kosan yang memang pada saat itu ada di sana. Menurut si Una itu juga masih masuk di dalam budget yang memang sudah si Una sediakan. Dan waktu itu Ibu Mawar juga menjelaskan ya bahwasanya kos-kosan dia itu adalah kos-kosan campur. Jadi maksudnya tidak diperkhususkan hanya untuk mahasiswi saja atau untuk mahasiswa saja gitu. Asalkan mereka bisa sama-sama saling menjaga diri, bisa saling menjaga adab gitu, mereka diperbolehkan untuk tinggal di kos-kosan tersebut. Itulah kemudian kenapa Ibu Mawar kemudian berpesan kepada Una ketika si Una ini mau pindah ke sana bahwa kamu harus bisa jaga diri karena di sini memang adalah kos-kosan campur yang tidak membeda-bedakan mana laki-laki mana perempuan. Dan masih menurut si Una ya, sebenarnya waktu pertemuan pertama dengan Ibu Mawar itu ada kesan yang cukup menarik karena memang penampilan dari Ibu Mawar ini tergolong penampilan wanita gaya-gaya kejawen. Jadi dia masih memakai kebaya brukat gitu ya. Kemudian masih pakai kain jarik, kemudian rambutnya masih disanggul dan dandanannya tuh cukup medok lah untuk sehari-hari dan lipstiknya tuh merah gitu. Tapi walaupun begitu meskipun terlihat agak mencolok gitu ya penampilannya secara dari luar, tapi menurut si Una ya nggak ada yang aneh selain itu dari dirinya si Ibu Mawar ini. Dan setelah ngobrol-ngobrol ringan ya, Ibu Mawar ini kemudian mengajak si Una ini untuk berkeliling lah di tempat kos-kosan tersebut, kayak memperkenalkan tempat-tempat yang ada di sana. Jadi kalau menurut si Una waktu itu memang kos-kosan tersebut itu bangunannya seperti bangunan rumah. Jadi memang ya rumah aja gitu, bentuk dari luarnya itu memang kelihatan rumah tua, tapi dia besar memang. Dan ketika si Ibu Mawar ini mengajak si Una ini untuk berkeliling, di sanalah si Una baru tahu bahwasanya bangunan tersebut itu terdiri dari 3 bagian. Jadi ada bagian di depan, bagian di tengah, dan ada di bagian belakang. Nah, di bagian depan, tengah, dan belakang itu masing-masing ada kamarnya ya. Jadi memang rumah tersebut sepertinya dikhususkan, sudah direnovasi atau sudah dipugar untuk dijadikan kos-kosan. Jadi ruang per ruang itu mungkin sengaja dibobok, dibongkar, kemudian dijadikan kamar. Dan ketika si Una ini diajak ke bagian belakang daripada rumah tersebut, si Una ini melewatilah sebuah taman. Dan kalau menurut Una, tamannya itu cukup lebar sebenarnya dan sangat rapih ya. Jadi di bawahnya itu ditumbuhi dengan rumput Jepang gitu, rumput hijau yang pendek-pendek gitu, rumput Jepang lah ya kita nyebutnya. Kemudian ada beberapa tumbuhan bunga-bunga, ada bougainville, ada bunga mawar, ada bunga sedap malam, ada bunga melati. Pokoknya rapi banget, kayak diurus banget. Dan di bagian pinggir sebelah kiri dari taman tersebut ada sebuah kolam ikan. Dan ketika si Una melewati kolam ikan tersebut, karena memang ada jembatan kecil ya yang harus mereka lewati untuk sampai ke bangunan belakang dari rumah tersebut. Nah, di kolam ikan tersebut banyak sekali ikan koi yang dipelihara oleh Ibu Mawar. Dan meskipun pada saat itu rumahnya Ibu Mawar ini sebenarnya terlihat memang sebagai rumahnya old money zaman dulu, gimana sih, rumahnya besar, bangunannya mewah gitu kan, kemudian direnovasi menjadi sebuah kos-kosan kan, tapi vibes merinding itu masih dirasakan oleh Una ketika dia diajak berkeliling melihat satu persatu bagian dari kos-kosan di sana. Kenapa seperti itu? Ya karena menurut Una di dalam rumahnya Ibu Mawar ini banyak sekali menyimpan barang-barang yang tergolong klasik atau kuno gitu. Seperti halnya lukisan-lukisan yang dipajang di beberapa ruangan. Kemudian juga ada beberapa patung-patung yang bentuknya menyerupai seperti tokoh pewayangan, kayak misalkan Semar, Petruk gitu kan. Bagi si Una yang mungkin jarang melihat hal-hal tersebut kan dia merasa agak agak ganjal gitu ya melihat hal-hal itu ada di dalam rumah tersebut. Tapi sekali lagi ya si Una nggak bisa berbuat apa-apa karena memang itu kan rumah sudah seperti itu interiornya. Tapi di luar itu semua ya, di luar dari desain interior dari rumah tersebut yang sebenarnya cukup membuat merinding si Una ketika dia masuk, rasa nyaman yang dia dapatkan ketika berada di dalam rumah tersebut itu membuat si Una nih kayak ngerasa gue betah nih di sini. Karena menurut si Una dia kan salah satu orang yang cenderung introvert ya, dia nggak terlalu menyukai keramaian gitu. Dan ketika dia berada di rumah tersebut, di kos-kosan tersebut kan memang agak jauh dari jalan raya. Jadi suara mobil, suara motor, suara lalu lintas yang terjadi sehari-hari itu nggak kedengeran sama sekali. Kemudian di bagian depan dan juga bagian belakang rumahnya juga terdapat banyak sekali tanaman-tanaman. Jadi kan otomatis banyak burung-burung yang mampir di sana. Itu juga menciptakan suara-suara yang cukup membuat si Una ngerasa tenang. Kemudian kalau menurut si Una, seolah-olah orang yang ngekos di sana itu semuanya tidak menyukai
hal-hal yang berbau ekstrovert gitu. Jadi apa ya, rata-rata penghuni kos di sana setelah mereka selesai beraktivitas gitu ya, mereka akan langsung masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Jadi nggak ada tuh yang nongkrong di luar, ngobrol-ngobrol, berisik, main gitar atau segala macam, itu nggak ada, hampir nggak ada. Dan itu membuat si Una ini merasa senang ada di sana. Dan ketika si Una datang waktu itu ya untuk melihat-lihat kondisi kamar kos-kosan yang ada di sana, kan Ibu Mawar langsung nanya nih ke si Una. Semisal Una memang mau ngekos di sini, Una mau milih kamar yang mana gitu, yang ada di bagian tengah atau ada yang di bagian belakang. Karena kalau menurut Ibu Mawar waktu itu, kamar kos yang ada di bagian depan, di bangunan depan itu benar-benar udah nggak ada, yang kosong. Jadi karena memang waktu itu pilihan yang ada untuk si Una, kamar yang kosong tersedia nih, cuman ada di bagian tengah atau di belakang. Pada waktu itu ketika si sudah selesai berkeliling kan, dia nggak tahu kenapa cenderung lebih pengen berada di kamar yang di bagian belakang. Karena menurut si Una waktu itu ketika dia mau masuk ke kamar yang ada di bangunan belakang itu kan dia harus melewati taman tuh yang kita ceritakan tadi, yang banyak tanaman-tanaman, kemudian ada kolam ikannya. Dan menurut Una itu kayak semacam sesuatu yang bisa merefreshing otak dia ketika dia baru pulang kuliah gitu kan. Mau nggak mau dia harus melewati taman tersebut, setidaknya kayak refreshing secara tidak sengaja lah gitu, baru masuk ke kamarnya. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya menjadi alasan bagi si Una untuk memilih kamar yang ada di bagian belakang. Dan menurut Una waktu itu ada satu hal spesial lagi yang ada di kamar pada bangunan belakang dari kos-kosan tersebut, adalah di setiap kamarnya itu kayak disekat sama dinding yang setengah badan gitu loh. Jadi dinding yang pendek gitu, kemudian per kamarnya di depannya tuh sudah disediakan kursi tamu. Jadi ada kursi set gitu, terdiri dari 2 kursi dengan 1 meja bundar. Jadi kan kalau menurut Suna, semisal sewaktu-waktu dia ada tamu gitu kan, dia bisa menerima tamunya tuh secara privasi gitu di depan kamarnya tersebut. Dan pada saat itu tidak menunggu hari lain, si Una ini langsung setuju lah untuk menempati salah satu kamar yang ada di kos-kosannya Ibu Mawar. Karena memang menurut Una waktu itu ya, karena memang harga juga sudah cocok, lokasi juga sudah lumayan strategis, yang memang yang dibutuhkan oleh Una ya, dekat dengan kampus tempat di mana dia kuliah. Ya akhirnya dia deal lah dengan Ibu Mawar pada hari itu juga bahwasanya dia akan ngekos di sana. Dan mungkin akan ada pertanyaan kenapa Ibu Mawar ini menyewakan kamar kos-kosan yang ada di rumah dia ini dengan harga yang sangat murah ya. Karena kalau dilihat dari lokasi, kemudian dari harga pasaran, dan juga fasilitas yang ada di sana, itu sebenarnya harga yang ditawarkan Ibu Mawar itu jauh di harga pasaran. Dan tentu saja si Una yang juga merasa penasaran kan sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Ibu Mawar. Dan Ibu Mawar pun menjelaskan bahwasannya memang dia membuat kos-kosan, dia merenovasi rumah lamanya untuk menjadi kos-kosan yang cukup banyak pintunya gitu kan. Itu tujuannya bukan untuk mencari untung, karena misalkan kalau dia memang ingin mencari untung, dia nggak akan menyewakan kamar-kamar yang ada di rumahnya tersebut dengan harga yang jauh di harga pasaran. Salah satu tujuan Ibu Mawar sebenarnya untuk membuat kos-kosan tersebut itu karena dia pengen rumah lamanya itu kembali terasa ramai. Karena menurut Ibu Mawar, semenjak anak-anaknya ini menjalani kehidupannya masing-masing ya, si Ibu Mawar waktu itu tidak merasakan kehidupan masing-masing seperti apa gitu yang dijalani oleh anak-anaknya. Si Una juga nggak mungkin bertanya terlalu detail, tapi yang jelas Ibu Mawar bilang ketika anak-anaknya sudah menjalani dan memiliki kehidupan mereka masing-masing, rumah tersebut berubah, suasananya menjadi sepi, nggak ada suara orang lagi kan. Jadi pada saat itu si Ibu Mawar ini memutuskan ya sudahlah, merenovasi rumah lama tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa menciptakan kembali suasana yang setidaknya bisa hidup seperti dahulu gitu kan, supaya si Ibu Mawar ini tidak merasa kesepian. Jadi Ibu Mawar ini cerita bahwasanya sebelumnya ketika rumah tersebut baru-baru direnovasi gitu ya, baru aja jadi kos-kosan, Ibu Mawar itu sempat tinggal di rumah tersebut di salah satu kamar pribadinya lah. Jadi memang ada salah satu kamar yang dijadikan kamar pribadi oleh Ibu Mawar untuk tempat dia tinggal kan. Jadi dia memang tinggalnya campur gitu sama anak-anak kos yang lain gitu, dia ngerasa rame gitu. Dan ketika kemudian kurang lebih 2 tahun belakangan dia menikah lagi, pada akhirnya kan dia harus ikut dengan suaminya dong tinggalnya, dan di sanalah dia mulai meninggalkan rumah tersebut. Jadi memang Ibu Mawar tidak lagi ada di rumah itu secara langsung, tapi setiap hari, hampir setiap hari gitu, Ibu Mawar ini akan datang ke sana sekedar apa ya, sekedar melihat, mengecek keadaan anak-anak sehari-harinya gimana gitu, apakah ada yang perlu dari rumah tersebut, apakah ada perlu
pelayanan yang harus diperbaiki dari orang-orang yang memang dia pekerjakan di sana untuk melayani anak-anak yang ngekos di rumahnya. Dan dari cerita itu pula pada akhirnya si Una ini tahu bahwasanya si Ibu Mawar sempat menjanda cukup lama sebelum akhirnya dia menikah lagi kan. Dan si Una sebenarnya juga agak kaget ya, karena di pertemuan pertama tersebut Ibu Mawar menceritakan cukup banyak hal kepada dia, meskipun si Una ini sebenarnya nggak bertanya sebanyak itu. Cuma ya setidaknya si Una ini berpikir bahwa oke, ini adalah salah satu awal yang baik hubungan antara dia dan juga Ibu Mawar ke depannya gitu kan, sebagai anak kos dan juga ibu kos. Dan hal terakhir yang kemudian ditanyakan oleh Bu Mawar kepada Una sebelum si Una ini pamit untuk pulang adalah, Una kapan mau pindah ke sini? Dan waktu itu Una menjawab, secepatnya ya Bu. Dan singkat cerita hampir seminggu kemudian ya, si Una ini sudah menjadwalkan bahwa oke, di hari itu dia akan pindah ke kos-kosannya Ibu Mawar. Jadi dia memang sudah membereskan barang-barang yang ada di kos-kosan lama, sudah dia siapkan untuk dia pindahkan ke sana. Dan waktu itu ketika dia sedang beres-beres di dalam kamar kosnya yang lama, itu ada salah seorang teman dia yang cukup akrab sebenarnya, dan mereka tinggal di satu kos-kosan yang sama, di kos-kosan lama tersebut, sebut saja namanya si Ola ya. Jadi waktu itu si Una ini berceritalah kepada si Ola bahwa Ola, Una mau pindah. Dan pada saat itu si Ola ini juga sempat membantu si Una ini untuk beberes lah, sambil ngobrol-ngobrol santai. Dan sebenarnya kalau menurut si Una ya, ketika Ola tahu bahwasanya Una ini akan pindah ke kos-kosannya Ibu Mawar, si Ola ini cukup kaget. Karena menurut ceritanya si Ola ya, Ola ini juga setahun yang lalu, dia kan juga sempat berada di titik di mana dia ingin mencari kos-kosan baru gitu kan ya, biasalah anak kuliah kan suka pindah-pindahan kamar kos. Dan waktu itu ada salah satu temannya yang juga merekomendasikan kos-kosannya Ibu Mawar kepada si Ola. Tapi ketika si Ola datang ke sana untuk cek lokasi, untuk cek harga juga, waktu itu Ola merasakan hal yang sedikit berbeda dengan apa yang dirasakan oleh si Una. Jadi kalau menurut si Ola, ketika dia datang ke sana, kesan yang dia dapatkan pertama kali ketika bertemu dengan Ibu Mawar itu adalah Ibu Mawar ini orangnya kayaknya galak gitu ya. Terus kayaknya orangnya aneh gitu. Kok zaman sekarang masih ada gitu ibu-ibu yang dandanannya seperti itu gitu, yang dandanannya masih kejawen, yang masih pakai kebaya jari, kemudian rambutnya masih disanggul, lalu dandanan juga medok gitu kan. Jadi waktu itu si Ola ini ngomong lah ke si Una, kamu beneran mau pindah di sana? Yakin gitu? Karena si Ola sendiri kan tahu tempatnya seperti apa, bahwasanya vibes rumah lamanya itu masih sangat kental di bangunan tersebut, masih ada lukisan-lukisan tua, patung-patung tua gitu kan. Jadi seolah ini merasa bahwasanya nggak salah emang Una mau tinggal di sana gitu. Cuman waktu itu ya si Una bilang ya dia sudah pernah datang secara langsung bertemu dengan Bu Mawar, pernah ngobrol juga gitu. Jadi memang penilaian si Una terhadap Ibu Mawar dengan penilaian si Ola terhadap Ibu Mawar ini berbeda. Karena kalau menurut Una, terlepas dari vibes merinding yang dirasakan si Ola juga ya di rumah tersebut ketika dia datang dulu, ya penampilan yang ditunjukkan oleh Ibu Mawar itu adalah sesuatu hal yang sifatnya hak asasi manusia gitu. Maksudnya ya hak siapapun untuk memiliki penampilan seperti apapun gitu. Dan alasan tersebut tidak bisa diambil oleh si Una sebagai salah satu pertimbangan untuk membatalkan rencananya tinggal di kos-kosannya Ibu Mawar. Bahkan dia merasa senang dengan dengan situasi sepi, dengan situasi hening yang ada di kos-kosan Ibu Mawar, karena memang dia cenderung introvert kan orangnya. Dan meskipun pendapat si Una dan si Ola ini bertentangan ya, mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena memang Ola pada akhirnya tetap menemani si Una ini pergi ke kos-kosan Ibu Mawar untuk pindah gitu. Jadi salah satu orang yang menemani Una pada saat itu adalah si Ola. Dan dalam perjalanan ketika si Una dan Ola ini pergi ke sana, itu si Ola ini masih berusaha untuk menceritakan hal-hal yang dia ketahui tentang kos-kosan Ibu Mawar. Beberapa cerita-cerita mistis yang diceritakan oleh si Ola gitu kan, kayak Una, dulu ada loh orang yang pernah tinggal di sana bilang mereka sering dengar suara-suara aneh gitu. Kemudian ngelihat penampakan-penampakan gitu di kos-kosan Ibu Mawar gitu. Ya hal-hal seperti itulah yang diceritakan oleh Ola. Dan waktu itu si Una cuman gitu. Karena menurut si Una ya, mau angker mau enggak, kalau urusannya sudah menyangkut dengan masalah uang, rasa takut juga akan kalah. Dan ketika si Una ini sampai di kos-kosannya Ibu Mawar bersama si Ola yang mengantarkan dia waktu itu, mereka ini secara kebetulan ketemu sama Ibu Mawar yang lagi ada di rumah tersebut. Jadi mereka ini kan
berkenalan lah gitu ya. Si Una juga memperkenalkan si Ola kepada Ibu Mawar, dan waktu itu ternyata Ibu Mawar ini masih mengenal sosoknya si Ola. Jadi kan waktu itu si Ola pernah bercerita kan tadi bahwa dia sempat survei harga dan juga survei lokasi ke kos-kosannya Ibu Mawar. Ternyata si Ibu Mawar ini masih ingat sama mukanya si Ola. Jadi ditanya lah sama Ibu Mawar kan waktu itu sambil bercanda, kok Ola nggak jadi ngekos di sini, kenapa gitu kan. Dan waktu itu si Ola menjawabnya, dia agak sedikit mencari alasan gitu ya untuk menjaga perasaannya Ibu Mawar. Waktu itu Ola cuma menjawab bahwasanya, ya saya ada yang ngajakin ngekos di tempat lain Bu, jadi saya nggak jadi ngekos di sini gitu. Ya nggak mungkin juga dia jawab sejujurnya bahwasanya dia ngerasa takut dengan tempat yang dimiliki oleh Ibu Mawar. Dan ketika pada akhirnya si Ola dan si Una ini sudah selesai mengurus administrasi gitu ya, si Una ini sudah menandatangani, ada sebuah kontrak surat yang harus ditandatangani oleh si Una pada saat itu ketika dia mau masuk ke kos-kosan tersebut kan. Jadi setelah dia selesai menandatangani surat tersebut, dia juga sudah selesai membayar biaya sewa. Jadi si Una ini langsung bayar 3 bulan sekaligus gitu di muka untuk kos di sana. Si Ola ini akhirnya pamit lah. Dan ketika semuanya sudah selesai, si Una ini tinggal sendirian di sana bersama Ibu Mawar kan. Barang-barang si Una juga sudah diletakkan oleh si Ola di dalam sana. Si Una juga sudah bersiap untuk menempati kamar barunya. Pada saat itu Ibu Mawar ini menemani si Una ini jalanlah ke bagian tengah dari rumah tersebut. Dan waktu itu menurut si Una suasananya memang hening ya, sepi gitu. Jadi kayak suara langkah kaki pun kedengeran. Karena mungkin rumah sebesar itu dengan kamar yang sebenarnya tidak terlalu banyak, apalagi penghuninya yang rata-rata beraktivitas nih di waktu pagi sampai sore. Dan pada saat itu Ibu Mawar memanggil seseorang yang kita sebut saja namanya Pak Iqbal ya. Jadi Pak Iqbal ini sosoknya adalah laki-laki sudah cukup tua, jalannya punggungnya agak sedikit bungkuk waktu itu, tapi dia cukup lincah kalau menurut si Una. Jadi ketika dia dipanggil sama Ibu Mawar kan, Pak Iqbal sini gitu kan. Datanglah si Pak Iqbal itu berdiri di sebelahnya si Una, kemudian diperkenalkan kepada si Una, ini Pak Iqbal namanya, di sini beliau bekerja sebagai yang ngebantu-bantu anak-anak yang ada di sini. Misalkan anak-anak ada butuh apa, minta apa, itu biasanya minta tolongnya ke Pak Iqbal gitu kan. Si Ibu Mawar ini menjelaskan lah. Dan waktu itu Pak Iqbal juga memperkenalkan dirinya kepada si Una. Halo Mbak, nama saya Pak Iqbal gitu. Kalau misalkan Mbak butuh apa-apa bisa minta tolong kepada saya. Dan menurut Bu Mawar sendiri, Pak Iqbal ini memang sudah lama sekali bekerja bersama dia di rumah tersebut. Jadi ketika rumah itu belum menjadi bangunan yang dipergunakan sebagai kos-kosan gitu ya, masih berupa rumah pribadi, itu Pak Iqbal memang sudah bekerja di sana. Jadi memang dia sudah sangat mengenal Ibu Mawar dan juga sangat mengenal kondisi rumah yang ada di sana. Dan ketika selesai memperkenalkan diri Pak Iqbal gitu ya kepada si Una waktu itu, akhirnya Bu Mawar ini meminta Pak Iqbal untuk sekedar membantu Una membawa tas nih masuk ke dalam kamar barunya si Una. Meskipun sebenarnya pada saat itu Una ngerasa nggak enak ya, karena ya dia ngerasa Pak Iqbal ini kan udah tua gitu, sedangkan dia kan jauh lebih muda, harusnya kan memang ya dia menghormati yang lebih tua gitu. Apalagi pada saat itu yang dia bawa barangnya nggak begitu banyak, maksudnya dia sendiri juga masih bisa gitu untuk membawa barang dia sendiri menuju kamar tersebut. Cuma karena memang Ibu Mawar yang menugaskan dan Pak Iqbal juga mau nggak mau kan memang harus mematuhi perintah majikannya, ya sudah pada akhirnya si Una ini mempersilahkanlah Pak Iqbal untuk membawa kedua tas yang dibawa oleh si Una dari kamar kos lama dia. Dan dalam perjalanan Pak Iqbal juga si Una menuju kamar baru yang akan dia tempati. Mereka kan membutuhkan beberapa waktu ya untuk melewati beberapa bagian rumah tersebut sampai nanti akhirnya mereka sampai ke bangunan belakang dari kos-kosan. Nah waktu itu si Pak Iqbal ini sempat ngobrol lah sama si Una. Pak Iqbal bilang bahwasanya banyak sekali alumni-alumni dari kampus tempat di mana Una kuliah itu ngekos di tempat tersebut gitu. Jadi dari zaman-zaman seniornya si Una gitu. Bahkan di beberapa di antara mereka nih yang udah keluar dari kos-kosan tersebut, yang udah lulus kuliahnya gitu ya, kalau misalkan mereka lagi mampir ke kota tersebut, mereka tuh nggak lupa nih ngedatengin Ibu Mawar karena memang mereka merasa memiliki hubungan yang cukup baik dengan Ibu Mawar. Dan ketika mendengarkan cerita itu, si Una ini merasa bahwasanya penilaian dia terhadap Ibu Mawar itu memang nggak salah gitu, meskipun secara penampilan luarnya mungkin Ibu Mawar ini terlihat nyentrik ya, kemudian terlihat tegas juga, tapi pada dasarnya di dalam hatinya mungkin dia adalah orang yang baik. Buktinya sampai banyak anak-anak yang pernah ngekos di sana kemudian merasa memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ibu Mawar sampai mereka masih menyempatkan waktu untuk menjenguk Ibu Mawar ketika mereka ini mampir ke kota tersebut. Dan pada saat itu menurut si Una, ketika dia baru saja tinggal di kos-kosan tersebut, sebenarnya semua berjalan secara normal aja ya, maksudnya nggak ada sesuatu hal apapun yang terjadi, cuma memang dia kemudian mempelajari pola yang
dilakukan oleh Ibu Mawar dalam kesehariannya. Jadi menurut Una, setiap dalam 1 minggu gitu ya, itu memang hampir setiap hari Ibu Mawar itu datang berkunjung ke kos-kosan tersebut, dan kebanyakan itu di pagi hari. Ya sekedar untuk melihat keadaan kos-kosannya, kemudian menyapa anak-anak yang kos di sana, kayak semacam berinteraksi lah. Dan memang yang paling diperhatikan oleh si Una adalah kebiasaan Ibu Mawar ini yang selalu mengunjungi bagian taman belakang sambil membawa sapu lidi kecil waktu itu. Dan memang si Una ini selalu melihat Ibu Mawar itu menyapu di sekitaran pohon-pohon yang pada saat itu ditumbuhi oleh kayak tanaman bougainville, bunga melati, kemudian ada sekumpulan tanaman bunga sedap malam yang sering sekali dibersihkan oleh Ibu Mawar. Cuma pada saat itu kan meskipun si Una ini memang sudah menjadi warga dari kos-kosan tersebut, katakanlah, ya dia paling hanya berani untuk menyapa Ibu Mawar saja. Misalkan dia kebetulan lewat gitu, kemudian bertemu dengan Ibu Mawar yang sedang beraktivitas di taman belakang gitu, kayak semacam pagi Bu gitu. Dia nggak berani nanya hal yang macam-macam dong, maksudnya kayak kok ibu nyapu di situ ngapain gitu, sedangkan ibu kan punya beberapa pesuruh di rumah tersebut. Karena waktu itu Una berpikir ya sudahlah, itu mungkin menjadi salah satu hobinya dari Ibu Mawar untuk beberes atau sekedar merawat tanaman-tanamannya yang ada di sana. Dan sedikit menjelaskan bahwasanya pada saat itu posisi kamar yang ada di bagian belakang dari bangunan kos-kosan tersebut itu terdiri dari 5 kamar ya. Jadi 3 di antara 5 kamar tersebut terisi, kemudian 2-nya kosong. Dan posisi kamar yang ditempati oleh si Una ini berada di paling pojok kiri, dan di sebelah kanan dari kamar si Una itu adalah kamar kosong. Nah di tengahnya atau yang urutan ketiga ya, itu ada isinya lagi, kemudian di sebelah dari si tengah itu ada isinya lagi, dan di pojok yang kanan itu baru kosong lagi. Dan kalau misalkan ditanyakan terus kenapa sih Una kok tiba-tiba ngambil kamar yang berada di pojok yang bersebelahan dengan kamar kosong gitu, kenapa nggak sekalian aja dia ngambil yang di pojok sebelah kanan aja, biarkan sebelah-sebelahnya itu masih ada isinya nih kamar gitu, daripada dia harus sendirian di tengah-tengah kamar yang kosong gitu kan. Cuma waktu itu Una mengatakan bahwasanya salah satu alasan dia memilih kamar tersebut adalah karena kamar itu ketika dia keluar dari dalam kamarnya itu langsung ada jembatan yang pada saat itu melintasi kolam ikan yang ada di taman belakang. Jadi menurut Una dia nggak usah repot-repot lagi muter untuk melewati jembatan tersebut, karena memang sudah langsung ada di depan kamarnya. Dan selain itu juga ya karena Una memang nggak kepikiran macem-macem kan, walaupun di sebelahnya ada kamar kosong. Dan menurut Una pada saat itu dia tahu persis bahwasanya kamar yang ada di sebelah kanannya dia gitu ya, berarti ya yang kosong itu ya memang gak ada yang menghuni, karena memang pada saat si Una pertama kali datang ke kos-kosan tersebut dia memang sudah melihat kondisi pintu dari kamar kosong itu digembok dari luar, dan 2 orang penghuni lainnya dari kamar yang terisi di sana itu memang jarang kelihatan karena mereka beraktivitas dari pagi pulangnya malam gitu. Jadi kalau si Una ini kan dia kuliah, kalau misalkan 2 orang lain yang menghuni kamar di bangunan belakang itu mereka kerja, jadi memang waktunya itu agak nggak sama nih dengan si Una kalau misalkan mereka mau ketemu. Jadi ibaratnya ketika si Una ini baru mau berangkat kuliah, yang 2 ini mungkin udah berangkat kerja duluan gitu kan, dan ketika si Una ini pulang, yang 2 ini penghuni kamar lainnya ini bisa aja mereka belum pulang kerja atau bahkan mungkin mereka sudah istirahat di dalam. Ya pokoknya selama beberapa waktu si Una ngekos di sana itu paling hanya sekali atau 2 kali lah si Una ini memiliki kesempatan untuk berpapasan dengan mereka atau saling menyapa gitu, sekedar saling mengenal bahwasanya oh kamu penghuni kamar sana ya, iya saya penghuni kamar sini gitu. Jadi mereka nggak ada waktu sama sekali, tidak ada waktu yang lebih gitu untuk ngobrol lebih dalam. Dan sekitar 2 minggu ketika si Una tinggal di kos-kosan tersebut, barulah satu hal yang cukup mengejutkan itu terjadi pada si Una. Jadi waktu itu si Una ini situasinya baru saja pulang, dia baru beli bubur ayam gitu ya. Jadi kalau kata si Una, di depan kos-kosannya tersebut itu kayak ada semacam alun-alun gitu ya, dan di alun-alun tersebut banyak sekali orang yang jual-jual makanan. Nah waktu itu si Una kan beli bubur ayam, itu waktunya sekitar abis isya lah. Dan ketika itu si Una pulang, dia kan harus melewati jembatan yang melewati kolam ikan. Jadi misalkan ini kolam ikan nih, di sini ada jembatannya. Nah, kalau mau masuk ke dalam kamarnya si Una, ke bagian belakang dari kos-kosan tersebut, itu harus melewati si kolam tersebut melalui si jembatan tadi. Nah, ketika si Una baru saja menaiki jembatan tersebut, baru dia mau sampai di bawah dari bagian jembatan itu, dia ini dikejutkan dengan suara pintu yang kayak digedor gitu loh.
kayak dur kayak gitu. Nah ketika si Una ini kan kaget ya, dia ngelihat perasaan dia pada saat itu tuh ngelihat pintu kamar yang ada di sebelahnya yang notabene adalah kamar kosong yang digembok dari luar, itu kayak ada yang berusaha untuk membuka tapi dari dalam. Dan karena Una ini ingat benar itu adalah kamar kosong, nggak ada orang sama sekali, bahkan gemboknya pun masih kelihatan nyangkut ya di pintu itu, tentu dia ngerasa aneh dong. Itu siapa yang ngegedor dari dalam, kan gak ada orang sama sekali. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat si Una ini akhirnya lari tunggang langgang, dia masuk ke dalam kamarnya, dan dari situ katanya dia sudah trauma, dia nggak mau lagi keluar dari kamarnya untuk ngapain pun itu setelah lewat isya. Karena menurutnya waktu itu gedoran yang berasal dari bagian dalam kamar kosong tersebut itu tuh sangat kuat, jadi kayak seolah-olah pintunya tuh mau dibuat roboh dari dalam. Dan waktu itu si Una nggak berani ya cerita ke siapa-siapa, termasuk ke Pak Iqbal gitu. Dia nggak berani nanya hal yang macam-macam mengenai kamar yang ada di sebelahnya. Karena sebenarnya meskipun si Una ini agak skeptis dengan hal-hal seperti itu, dia masih cukup bisa menghargai bahwasanya memang ada dunia lain gitu ya, di sebelah dunia yang tempat kita tinggali. Dan salah satu kejadian yang menimpa dia di malam itu cukup membuat si Una ini ngerasa kayak itu alarmnya dia bahwasanya oke, di sekitar saya ternyata ada sesuatu yang ganjil yang berasal dari dimensi mereka. Dan si Una ini berusaha untuk tidak mau masuk ke dalamnya, karena Una ini takut misalkan dia membesar-besarkan masalah itu gitu ya, dia menceritakan ke banyak orang, takutnya secara sugesti justru hal tersebut terus-terusan datang menghantui dia, dan itu yang dihindari oleh si Una. Kemudian kejadian selanjutnya yang menimpa si Una yang tidak kalah menyeramkan adalah ketika jeda beberapa minggu lah ya dari setelah kejadian pertama. Pada saat itu di suatu malam, si Una ini kan kebiasaannya adalah ketika dia pulang ngampus kan rata-rata sore gitu ya, setelah dia sampai di kamar dia mandi, istirahat sebentar, lalu dia akan mempelajari ulang apa yang dia dapatkan di kampusnya gitu kan. Dan waktu itu posisinya adalah meja belajar yang selalu Una gunakan itu posisinya menghadap ke arah jendela secara langsung. Dan waktu itu si Una bilang itu sekitar jam 9 malaman lah, itu kan belum terlalu malam ya sebenarnya. Waktu itu si Una duduk di meja belajarnya, dia mengerjakan beberapa soal, kemudian nggak secara cukup mengejutkan sebenarnya, karena dia tahu pada saat itu nggak ada orang, dan penghuni kamar-kamar yang lain itu kayaknya belum pada datang karena lampu bagian depan kamar mereka itu belum pada nyala gitu ya. Itu tiba-tiba aja pintu kamarnya si Una ini ada yang ngetok gitu, kayak tok tok gitu. Dan si Una ini kan mungkin merasa mungkin Pak Iqbal atau mungkin beberapa pesuruh lainnya mungkin ada perlukan dengan si Una waktu itu. Dan si Una ini bukalah pintunya dengan santai, dia nggak mikir apa-apa. Dibuka, pas dibuka kok nggak ada orang gitu kan. Celingak ke kanan ke kiri gitu, kok nggak ada orang gitu, apalagi di depan itu kan suasananya hening gitu. Ya, gimana sih kalian membayangkan suasana malam gitu ya, kemudian banyak pohon-pohon, ada kolam ikan gitu, sepi, ketika ada yang ngetok pintu kamar kalian dan kalian buka itu nggak ada orang sama sekali. Oke, sekali si Una ini berpikir bahwa mungkin saya salah dengar karena saya terlalu capek. Ditutupnya lagi pintu tersebut. Dilanjutkanlah si Una ini belajar di meja belajarnya. Selang beberapa mungkin setengah jam kemudian ada yang ngetok lagi, tok tok tok. Agak cepet nih ritmenya. Si Una udah mulai diem nih. Ini siapa lagi ya gitu. Tapi sekali lagi si Una berpikir mungkin Pak Iqbal atau yang lainnya ada perlu sama Una. Bangun lagi lah si Una untuk membuka pintu. Waktu itu dibuka lagi sama dia. Set. Gak ada orang lagi. Ditutup lagi lah. Set. Nah, ketika 2 kali dia membuka pintu dan gak ada orang di sana, si Una udah mulai curiga dong, ini ada apa? Kok ada yang ngetok pintu tapi gak ada orangnya? Dan waktu itu si Una kembali duduk nih di meja belajarnya, tapi waktu itu dia udah merinding ya, maksudnya dia udah mulai mikir yang macam-macam nih. Dan gak lama selang dari itu, ada lagi yang ngetok pintunya. Tok 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 tok, ritmenya cepet dan stabil gitu. Jadi kalau manusia kan ketok kan kayak Assalamualaikum gitu kan ya. Kalau itu kayak tok 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 Dan pada saat itu ketika si Una mendengar suara ketukan selanjutnya, dia udah mulai berpikir ini bukan manusia nih, ini ada yang mengerjain dia secara langsung. Dan pada saat itu si Una yang sudah mikir yang macem-macem kan, karena sudah 2 kali dia membuka pintu nggak ada orang, kemudian ada suara ketukan lagi, ya dia udah merinding, dia udah terlanjur takut. Dan ketika mendengar ketukan yang ketiga, dia udah nggak bangun untuk membuka pintu itu lagi. Jadi si Una bangun dari kursinya, dari meja belajarnya, dia bukan berjalan menuju pintu, dia malah berlari ke arah kasurnya. Jadi waktu itu dia tengkurap di kasurnya, kemudian menutup badannya pakai selimut. Dan waktu itu ketika posisinya si Una ini lagi ngumpet di balik selimutnya ya, di atas kasur, itu suara ketukan pintunya itu makin kasar ritmenya, jadi kayak tuk 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 kayak gitu. Dan waktu itu kan si Una semakin takut, dan maksudnya kayak
ini apa kok saya diteror seperti ini, perasaan saya gak bikin sesuatu yang salah gitu. Dan karena saking takutnya pada saat itu si Una ini sampai nelfon si Ola yang pada saat itu kan tinggal di kamar kos yang lama gitu ya. Waktu itu si Una nelfon di dalam selimut itu, dia cerita apa yang dialami pada saat itu dan minta ditemenin lah sama si Ola melalui sambungan telepon. Dan menurut Una pada saat itu dia nelfon si Ola itu sampai dia ketiduran. Jadi dia nggak sadar berapa lama teror tersebut terjadi karena waktu itu memang dia mungkin saking capeknya ya. Jadi rasa takut dia tuh sampai dikalahkan oleh rasa ngantuk. Dan kalau ditanya sebenarnya pada saat itu apakah si Una ini ketakutan dengan teror yang dia dapatkan, jawabannya sudah pasti dong. Apalagi posisinya pada saat itu dia sering sendirian ya di bagian belakang dari kos-kosan itu. Dia juga nggak pernah tahu gimana, maksudnya nggak pernah tahu eksistensi dari dua teman penghuni kamar lainnya, karena seperti yang kita katakan tadi mereka selalu pergi pagi pulang malam, jarang ketemu kan, jarang berpapasan waktunya dengan si Una. Cuman karena memang pada saat itu Una ini sudah terlanjur bayar 3 bulan di muka, biaya sewanya, ya rasanya kan sayang kalau misalkan tiba-tiba si Una ini memutuskan untuk pindah dari sana hanya karena dia ngerasa takut. Dan untungnya kalau menurut si Una pada saat itu setelah kejadian yang pintunya diketuk secara brutal itu sekitar 2 bulan kemudian gitu ya, itu nggak terjadi hal apapun lagi. Hingga di suatu hari ketika waktu itu situasinya sedang turun hujan, jadi si Una ini memang kebetulan dia pulang dari kampusnya lewat maghrib, karena menurut si Una dia sedang banyak tugas ya di kampusnya, jadi dia harus menyelesaikan dan pulang agak telat waktu itu. Dan seperti biasa ketika dia masuk ke dalam bangunan kos-kosannya kan memang suasananya hening, sepi gitu ya. Dia sebenarnya sudah terbiasa sih dengan vibe seperti itu. Ketika dia berjalan menyusuri lorong, melewati bangunan depan, bangunan tengah gitu, kemudian dia bertemu dengan Pak Iqbal atau dengan beberapa pesuruh yang lainnya, itu sebenarnya sudah cukup membuat si Una ini ngerasa tenang gitu. Setidaknya dia tahu bahwa ya saya nggak sendirian di kos-kosan tersebut, meskipun kelihatannya sepi tapi sebenarnya banyak orang kok di kos-kosan ini gitu. Itu adalah cara si Una ini ibaratnya kayak membuat dirinya merasa aman gitu di dalam bangunan tersebut. Dan ketika si Una ini sampai dan melintas di taman belakang untuk menuju ke kamar dia ya, dia ini kan sudah pernah bilang ya kalau dia trauma untuk melewati taman tersebut ketika sudah malam hari. Jadi waktu itu dia lari melintasi taman belakang, naik ke jembatan kolam ikan gitu. Tapi ketika dia sudah sampai di atas jembatan kolam ikan itu, dia baru mau turun ke arah kamarnya, dia ini nengok ke arah kamar yang ada penghuninya, sebut saja penghuninya namanya Lisa lah gitu ya. Kamar yang di tengah-tengah itu loh, itu kan ada isinya ya. Ketika itu si Una ini kan memang jarang ketemu sama si Lisa. Waktu mereka nggak pernah cocok gitu untuk ketemu. Cuman si Una ini masih inget banget mukanya si Lisa ini gimana kan. Dan ketika itu karena si Una ini ngerasa jarang ketemu sama si Lisa, pada akhirnya si Una ini yang memutuskan untuk sekedar menyapa si Lisa yang sedang duduk nih di depan kamar dia. Jadi waktu itu kan di depan setiap kamar ada satu set kursi gitu ya. Nah si Lisa ini duduklah di set kursi yang persis ada di depan kamar dia. Waktu itu si Una menyapa, "Mbak Lisa udah pulang?" gitu. Karena memang si Una ini kan ngerasa si Lisa ini biasanya nggak pernah ada di kamar nih jam-jam segini. Dia ini pulangnya pasti di atas jam 10 malam gitu. Karena kan suara pintu dibuka itu biasanya selalu terdengar nih kalau si Lisa pulang, dan biasanya si Una ini masih belajar di tempatnya. Jadi pada saat itu kalau menurut si Una ya, posisinya si Lisa itu lagi duduk di kursi tersebut sambil megang cangkir kopi dan sebuah buku di tangan kirinya. Dan ketika si Una kemudian menyapa dia gitu kan, akhirnya si Lisa ini ngajaklah si Una nih, "Sini Mbak, sini gabung sama saya, kita ngobrol sebentar." Dan pada akhirnya si Una ini ya mengiyakan dong, maksudnya kayak ya udah mumpung ada Mbak Lisa gitu, saya ingin mengenal dia lebih dalam sebagai teman yang sebelah-sebelahan kamar gitu, kami kan jarang ketemu. Jadi si Una ini masuklah ke kamarnya sebentar sekedar untuk naro tas dia dan ngelepas blazer yang dia pakai. Lalu setelahnya dia langsung ikut duduk di sebelahnya si Lisa untuk ngobrol. Dan ketika suasana hujan-hujan seperti itu, remang-remang kan di bawah sinar rembulan, hanya ada mereka berdua di lingkungan tersebut gitu. Karena memang kan bangunan belakang kos-kosan tersebut kan agak terpisah ya dari bangunan utama kos-kosan itu ya, karena karena di tengah-tengahnya ada taman tadi gitu. Jadi kayak seolah-olah bangunan mereka tuh berdiri sendiri, walaupun tembok kanan kiri untuk pembatas jalannya itu masih nempel ya dengan bangunan utama.
Dan waktu itu si Una bilang mereka sebenarnya ngobrolnya santai kok, ngobrol hal-hal ringan aja mengenai pekerjaan si Lisa, kemudian si Lisa juga nanya mengenai kuliahnya si Una gitu. Hingga pada akhirnya pembicaraan mereka tertuju pada sesuatu yang baru Una sadari. Jadi pada saat itu si Lisa ini seperti menyadarkan si Una akan sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui ya. Pada saat itu si Lisa bertanya nih kepada si Una kayak memancing gitu. Dia bilang, Una tahu nggak kalau di pojok taman belakang ini ada sebuah patok yang bekas pohon mangga pernah ditebang. Jadi pada saat itu si Una yang memang tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya kan langsung lihat nih ke arah yang ditunjuk oleh si Lisa. Di sana kan kata si Lisa. Dia si Una nih jadi ngelihat ke bagian yang ditunjuk oleh si Lisa dan benar memang di sana ada sebuah kalau pohon yang pernah ditebang kan ada sisa patoknya gitu ya. Nah, itulah yang si Una lihat di bagian pojok dari taman belakang tersebut. Dan waktu itu kalau kata si Una diameter pohon tersebut kayaknya sih cukup besar ya, karena memang sisa tebangannya itu kayak cukup lebar. Dan pada saat itu si Lisa ini seperti memberikan rasa penasaran gitu kepada si Una. Lisa ini bilang, kalau misalkan Una pengen tahu alasannya kenapa pohon mangga tersebut ditebang, coba deh Una nanya ke Pak Iqbal. Karena menurut si Lisa, Pak Iqbal ini ya tahu semuanya sejarah mengenai pohon mangga yang ada di sana, kemudian alasan kenapa pohon mangga tersebut kemudian akhirnya ditebang. Meskipun sebenarnya si Una ini kayak ngerasa, ya kenapa si Lisa nggak ceritain aja sih pas di situ gitu mengenai alasan kenapa tuh pohon ditebang, kenapa harus nyuruh si Una nanya gitu ke Pak Iqbal. Cuma waktu itu si Una cuman oh iya Mbak, nanti Una coba tanya ke Pak Iqbal gitu. Meskipun di dalam hatinya si Una sendiri berpikir bahwasanya ya nggak penting juga karena dia emang nggak pengen tahu sebenarnya. Dan ketika sudah ngobrol cukup lama, pada saat itu si Una melihat jam tangannya dan waktu itu jam sudah menunjukkan hampir setengah 10 malam. Akhirnya si Una ini pamit lah untuk kembali ke kamarnya. Dan pada saat itu si Lisa ini hanya mengangguk nih setelah si Una ini berpamitan sama dia. Dan ketika masuk ke dalam kamarnya, si Una ini langsung mandi. Dia membersihkan diri dia karena memang kan dia sempat kehujanan tadi ya. Setelah selesai mandi, dia bilang dia sempat santai-santai nih sambil nonton televisi. Karena memang perlu kalian ketahui bahwasanya keberadaan televisi itu memang sudah menjadi salah satu fasilitas yang ada di masing-masing kamar di kos-kosan tersebut. Jadi ketika si Una ini lagi nonton, menurut si Una tiba-tiba aja ada yang ngetok pintunya nih. Dan karena si Una ini masih sempat ngerasa traumatis dan kejadian beberapa bulan yang lalu ketika ada yang ngetok pintu tapi tidak ada wujud gitu kan. Nah, ketika dia mendengarkan ada orang yang ngetok pintunya malam-malam pula, pada saat itu si Una ini diem dulu nih di tempat, dia nggak langsung membukakan pintu itu. Dia sempat ngerasa merinding, maksudnya dia kayak langsung parno, apakah teror pada saat itu kembali terulang lagi gitu setelah sekian lama nggak ada teror apa-apa gitu. Dan ketika kemudian terdengar suara seseorang yang memanggil dia dari luar, memanggil namanya si Una ya, kayak Una, ini Lisa gitu. Nah, ketika si Una tahu yang ngetok pintu adalah si Mbak Lisa tadi, barulah si Una ini ngerasa tenang kan, maksudnya kayak, oh ternyata Mbak Lisa gitu yang ngetok pintu. Dan barulah si Una ini bangun dari kursinya dan membuka pintu tersebut. Dan ketika si Una sudah membuka pintu itu, si Lisa kan berdiri di depannya gitu ya, sambil senyum-senyum gitu. Waktu itu si Una ini ngerasa agak aneh, maksudnya kayak Mbak Lisa nggak biasanya gitu kan mampir ke kamarnya Una. Dan waktu itu Una langsung nanya ke Mbak Lisa, kenapa Mbak tumben malam-malam ngetok pintu kamar si Una gitu kan. Waktu itu si Lisa ini menjawab, Lisa boleh nggak nginep di kamarnya Una? Dan waktu itu si Una ini nanya lagi, kenapa Mbak kok tumben? Dan pada saat itu si Lisa hanya memberikan alasan bahwasanya nggak apa-apa, Lisa lagi bad mood aja, pengen ada temen bobo. Dan karena alasan tersebutlah pada akhirnya ya sudah, si Una ini kan hanya berpikir bahwa ya wajar lah, namanya sesama perempuan gitu kan. Mungkin Mbak Lisa juga sudah merasa nyambung gitu kan sama si Una setelah mereka ngobrol cukup lama sebelumnya. Jadi mungkin Mbak Lisa ini masih pengen punya teman ngobrol gitu kan. Dan menurut Una ketika si Lisa ini pada akhirnya masuk ke dalam kamar dia numpang bobo di situ, si Mbak Lisa ini tidur lebih dahulu nih di kasurnya si Una. Waktu itu si Una kan memang sudah memberikan izinnya, sok Mbak Lisa bobo sebelah sini, Una nanti sebelah sini, tapi Una nanti tidurnya, Una belum ngantuk. Jadi waktu itu si Una lebih dulu nonton televisi karena dia memang belum ngerasa ngantuk gitu kan. Sementara si Mbak Lisa ini udah tidur nih di belakang dia. Waktu itu kan posisinya kasur memang ada di belakang sofa yang berhadapan dengan televisi. Dan ketika sudah ngerasa ngantuk, barulah si Una ini pada akhirnya beranjak ke kasur. Dan waktu itu Una ingat banget posisi tidur mereka tuh memang saling memunggungi satu sama lain. Dan seperti biasanya ketika azan subuh terdengar ya, karena waktu itu menurut si Una kebetulan rumah kos-kosan dia
rumah kos-kosan Ibu Mawar ini letaknya tidak jauh dari sebuah masjid yang cukup besar. Jadi memang kalau ada azan itu pasti kedengeran sekali. Dan memang kebiasaan si Una ini selalu bangun kan ketika subuh, ketika azan berkumandang, dia memang ingin menjalankan ibadah sholat subuh. Dan ketika Una kebangun, waktu itu dia nengok ke arah sebelahnya tempat di mana Mbak Lisa semalam bobo, itu Mbak Lisa udah nggak ada. Bahkan selimut yang dipakai oleh si Mbak Lisa itu udah terlipat rapih lagi gitu, udah ada di tempat yang semula. Dan waktu itu si Una ini sempat ngerasa aneh, maksudnya kayak kok Mbak Lisa nggak pamit dulu ya sama Una gitu. Cuman mungkin si Una ini berpikir Mbak Lisa nggak enak hati kali mau bangunin Una yang masih tidur gitu, karena memang kan si Lisa ini kerjanya tuh selalu pagi-pagi sekali, dan mungkin dia butuh waktu untuk siap-siap dulu lah, ganti baju dulu, dandan dulu mungkin kan. Makanya sebelum subuh Mbak Lisa ini mungkin bangun dan dia kembali ke kamarnya tanpa terlebih dahulu pamitan ke Una. Jadi ya si Una sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan kejadian tersebut itu berlangsung selama hampir 4-5 kali lah ya dalam sebulan. Jadi menurut si Una, malam-malam ketika sudah di atas jam 9 gitu ya, si Lisa ini akan ngetok pintu kamarnya si Una untuk minta nginep di kamarnya, sekedar punya temen bobo kalau bahasanya si Lisa kan. Dan waktu itu si Una yang mungkin juga ngerasa perlu temen gitu ya, biar dia nggak kesepian, yang ngizinin aja gitu. Terlebih lagi kan Mbak Lisa ini usianya agak lebih tua daripada si Una, jadi kayak segen lah si Una kalau mau nolak. Dan ya seperti biasa kebiasaannya si Lisa pada saat itu, setelah selesai nginep di kamarnya si Una, ketika si Una ini bangun untuk sholat subuh, ya si Lisa udah nggak ada lagi nih di sebelahnya si Una. Jadi kayak seolah-olah dia tuh udah keluar lebih dahulu dari kamarnya si Una sebelum subuh dan kembali ke kamarnya untuk siap-siap barangkali dia mau pergi kerja. Jadi selama ini itulah yang dipikirkan oleh si Una. Dan kebetulan di satu pagi ya, ketika sebelumnya di malam harinya itu si Mbak Lisa itu baru saja nginep nih di kamarnya si Una. Nah pagi-paginya si Una ini sebelum dia berangkat menuju kampusnya buat kuliah gitu ya, dia kan ke warung dulu nih, dia mau membeli sesuatu di warung tersebut yang letaknya memang gak jauh dari kos-kosan. Dan ketika dia pergi ke warung tersebut, kebetulan dia ketemu sama Pak Iqbal nih. Karena Pak Iqbal ini jujur ya, meskipun mereka tinggal dalam satu bangunan rumah, si Una ini jarang sekali punya kesempatan ketemu sama Pak Iqbal, karena memang Pak Iqbal ini sangat sibuk. Bayangkan dia sendiri dibantu oleh 2 orang ART, katakanlah ya, di rumah tersebut harus mengurusi keperluan dari banyak sekali anak-anak yang ngekos di sana, mungkin sekitar 20 atau 30 orangan. Jadi ketika kemudian si Una ini memiliki kesempatan ketemu sama Pak Iqbal di warung tersebut, akhirnya si Una ini kan ngajak ngobrol lah si Pak Iqbal ya. Dan pada akhirnya si Una juga mempertanyakan lah hal yang dikatakan oleh si Lisa waktu itu, yang mengenai masalah patok bekas pohon mangga yang pernah ditebang. Pada saat itu Pak Iqbal yang memang sedang membeli galon air ceritanya, jadi dia lagi nungguin orang yang akan membantu dia membawa galon air tersebut ke rumah gitu ya, ke kos-kosan mereka. Kemudian diajukan pertanyaan tersebut oleh si Una, itu kelihatan agak kaget nih dengan pertanyaan tersebut. Jadi alih-alih menjawab, si Pak Iqbal ini justru nanya balik ke si Una, emang Mbak Una tahu dari mana kalau di situ pernah ada pohon mangga? Dan waktu itu si Una langsung menjawab aja kan, dari Mbak Lisa Pak, waktu itu Mbak Lisa pernah cerita sama saya. Dan waktu itu menurut si Una ini sempat melihat Pak Iqbal ini kayak sedikit mengernyitkan dahinya ya, kayak mikir gitu. Cuma waktu itu si Pak Iqbal nggak sempet menjawab orang yang sudah ditunggu oleh Pak Iqbal sebelumnya, yang akan membantu dia membawa galon air kan ke kos-kosan, itu sudah datang lebih dahulu. Jadi Pak Iqbal itu memang entah dia sengaja memang tidak ingin menjawab, atau pada saat itu dia lupa untuk menjawab, pada akhirnya dia pergi duluan dengan orang yang sudah ditunggunya dan meninggalkan si Una sendirian di warung tersebut tanpa mendapatkan jawaban. Tapi dengan kejadian tersebut ya, Una yang sebelumnya merasa sebenarnya biasa aja ya, dengan maksudnya dia tuh sebenarnya juga nggak pengen terlalu tahu juga tentang alasan kenapa pohon mangga yang pernah ada di taman itu ditebang atau gimana gitu ya. Karena menurut si Una kan wajar aja ya pohon ditebang, mungkin untuk untuk memperindah taman gitu, supaya nggak kelihatan sumuk gitu kan dengan pohon yang tumbuh terlalu besar gitu. Dan karena Pak Iqbal waktu itu tidak menjawab pertanyaan Una, itu justru membuat si Una yang awalnya biasa aja dengan fakta tersebut pada akhirnya jadi ngerasa penasaran. Dan menurut Una sendiri, nggak tahu apakah itu hanya perasaan Una atau tidak ya, setelah kejadian di mana si Una mempertanyakan perihal masalah pohon mangga tersebut kepada Pak Iqbal, Una ini ngerasa beberapa kali kesempatan dia bertemu dengan Pak Iqbal setelahnya, itu Pak Iqbal itu seperti menghindar gitu dari si Una. Jadi kayak nggak mau kayak nggak mau bicara gitu dengan si Una.
Dan di akhir bulan kedua, menurut si Una pada saat itu memang kegiatan di kampusnya lagi hektik-hektiknya. Dia lagi sibuk-sibuknya ya di kampus karena banyak sekali tugas yang harus dia kerjakan. Dia sering sekali pulang telat dari kampus menuju ke kos-kosannya. Kebanyakan dia pulang di atas maghrib, dan pada saat itu di suatu malam dia benar-benar ngerasa badannya capek sekali. Jadi ketika dia sampai di kos-kosan, dia sampai di kamar itu tanpa mandi terlebih dahulu, tanpa sholat maghrib terlebih dahulu, si Una ini ketiduran di atas sofa. Dan ketika si Una ini sedang tertidur, nggak tahu gimana ceritanya ya, si Una ini kemudian merasa seperti ada orang yang sedang bersenandung di dalam kamarnya. Jadi kayak ada orang yang nyanyi-nyanyi kecil gitu, kayak kayak gitu. Dan si Una kan ngedenger ya, jadi dia kebangun, perasaan dia tuh dia kebangun waktu itu. Dan ketika dia terbangun, dia melihat ada sosok Mbak Lisa nih di dalam kamarnya dia. Dan waktu itu posisinya si Lisa ini lagi ngeberes-beresin buku-buku pelajarannya si Una yang memang berantakan di atas meja belajar. Dan karena melihat hal tersebut, si Una ini kan pasti ngerasa bingung dong, maksudnya perasaan pintu saya kunci deh, kok Mbak Lisa bisa masuk ya. Jadi karena memang ngerasa bingung, si Una ini nanya dong ke sosoknya si Mbak Lisa yang dia lihat pada saat itu. Mbak Lisa lagi ngapain? Kok Mbak Lisa bisa masuk ke dalam kamarnya Una? Dan pada saat itu si Mbak Lisa ini sempat nengok ke arah si Una, kemudian dia menjawab, tadi aku udah ketuk-ketuk pintu kamu loh, tapi kamu nggak buka, makanya aku masuk, kata si Lisa. Cuma waktu itu si Una masih mikir, pintu kamar itu selalu saya kunci kok, saya nggak pernah lupa ngunci pintu kamar. Karena kan memang dia parno ya sejak kejadian yang pertama masalah bubur ayam itu. Tapi si Una ini masih berusaha untuk menepis kecurigaan dia lah. Mungkin, oh ya sudahlah, mungkin saya lupa. Mungkin kali ini saya hilaf benar-benar nggak ngunci pintu kamar dan Mbak Lisa masuk. Lagi pula kan pada saat itu Mbak Lisa juga membantu saya membereskan buku-buku yang berantakan di meja belajar. Jadi nggak ada masalah. Dan pada saat itu akhirnya si Una ini bertanya lagi lah kepada si Lisa. Emang Mbak Lisa mau nginep lagi di kamarnya Una? Dan menurut Una pada saat itu si Lisa ini nggak ngejawab nih, jadi dia cuma nengok ke arah si Una doang sebentar terus senyum, nggak ngejawab apa-apa ya. Dan waktu itu nggak tahu kenapa si Una ngerasa kayak bulu kuduknya tuh kayak berdiri semua waktu ngeliat si Lisa tuh senyum ke dia. Jadi kalau menurut si Una tuh senyumnya kayak beda aja, kayak bukan Lisa yang selama ini dia lihat. Perasaannya si Yeni waktu itu temennya tuh datang ke kamarnya, ya benar-benar mewujudkan si temennya itu dari cara ngomong, suara, gerak-gerik, pembawaan gitu. Dan pada saat itu temennya pada akhirnya ngomong, Yen aku tidur di kamar kamu ya, aku pengen ada temen bobo gitu. Dan waktu itu Pak Iqbal dengan wajah yang ya kayak ikhlas nggak ikhlas lah gitu ya, pada akhirnya dia mungkin harus menceritakan apa yang harus dia rahasiakan. Terlebih dahulu bertanya nih kepada si Una kan, nah sebelumnya saya pengen tahu dulu Mbak Una tahu tentang keberadaan pohon mangga yang ada di belakang itu dari siapa? Dan sekali lagi Una menjawab, dari Mbak Lisa, sumpah dari Mbak Lisa. Dan waktu itu Pak Iqbal akhirnya menjelaskan bahwasanya Mbak Lisa itu tinggal di kos-kosan ini 4 bulan setelah kos-kosan ini dibuat, dan pohon mangga tersebut sudah ditebang dari tempatnya itu jauh sebelum kos-kosan ini dibuat. Jadi nggak mungkin kalau Mbak Lisa itu tahu kalau pernah ada pohon mangga yang tumbuh di taman bagian belakang.